Mari kita coba menggunakan keep note ya. Catatan literalnya itu catatan menjaga mungkin informasi gitu masih. Keep note. Oh, catatan jaga-jaga gitu. Ini ada pilihan new notebook, new page, new child page ini ya. Kita pilih new notebook dulu. Jadi save in folder mana ini bisa dipilih. Kita gunakan nama misalnya Irfan. Oke. Jadi kemudian itu ada pilihan new page and child page. Jadi new page itu tentu saja halaman baru ya. Nah ini tentu saja seperti ini. Misalnya ini untuk pekerjaan. Saya misalnya guru pendamping. Ini tempat saya bekerja ya. Kemudian new child page ya. Misalnya Mbak sebagai guru pendamping di situ. Nah ini langsung diisi saja, misalnya nama anak yang didampingi siapa gitu ya, nama anak, diagnosisnya apa, karena anak berkebutuhan khusus, kemudian merencanakan intervensinya gitu, observasi tanggal berapa gitu, tanggal kira-kira masuknya berapa, tanggal 2 misalnya 14 Juli gitu ya. Sampai berapa misalnya selama berapa pekan, 2 pekan gitu ya. Kemudian direncanakan apa, misalnya psikomotoriknya seperti apa, kemudian kognitif, bahasa, sio-emosional misalnya, dan lain sebagainya. Jadi ini misalnya kita catatan ini ya. Jadi di sidah itu kita bisa buat lagi jalbeknya ada selain guru pendamping di situ sebagai penanggung jawab mengenai sampah ya. Kemudian manajemen sampah olah itu. Ini nanti bisa dideskripsikan ya, deskripsi tanggung jawab seperti apa gitu. Misalnya menyusun alur pengumpulan sampah organik dan anorganik dan lain sebagainya. Kemudian di situ kita bisa ini secara umumnya, kemudian kita bisa bikin jalbek lagi gitu. Oke. Misalnya kita sampah organik. Nah, di sini misalnya kita bikin biopori. Butuh apa saja, misalnya pipa, kemudian alat untuk melubangi pipa, tutup, kemudian membuat poster mengenai sampah organik. Kemudian misalnya
Ini juga kita bikin sub halaman yang lain gitu. Sampah anorganik. Misalnya mengumpulkan sampah botol plastik di rumah dan sekolah untuk APM. Jadi pendataan sampah dan rencana untuk APM teman-teman di dalam. Jadi ini kita jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi yang terpenting itu ini kita bikin paranode. Ini adalah tadi Sida itu paranode karena dia catatan induknya gitu. Kemudian kita bisa bikin child pack gitu ya, halaman di bawahnya gitu. Kemudian di sini juga ada attach file gitu ya. Kita bisa menambahkan file-file terkait dengan hal itu. Misalnya di anggap saja inilah ini gitu ya, attach gitu. Waduh, malah keluar. Wah, tadi error ya. Misalnya attach file-nya nah ini tadi ya, beda masuk. Ini rapot Omar harus dibuka dengan doc ya. Tapi setidaknya di sini kita tahu letak apa letak filenya di mana gitu ya. Kita delete saja. Ya. Jadi ini tadi kita menggunakan attachment ya atau lampiran gitu. Saya delete karena gitu hanya sekedar contoh saja. Jadi di sini juga kita bisa ini formatnya juga ini huruf tebal, kemudian ini miring, kemudian ini garis bawah. Kemudian kalau ada yang mau dicoret seperti ini, kemudian monospace itu ya. Monospace itu seperti apa? Oh, jadi agak ini ya, ada spasi di itu di antar hurufnya. Kemudian kita juga bisa bikin link gitu ya. Ke misalnya Irfan H gitu. Terus letaknya di mana? Google google.com gitu ya. Misalnya seperti itu. Jadi ini kemudian ini kita misalnya
kita juga bisa searching gitu ya, soal misalnya apa tadi, organik. Nah, itu kita bisa temukan di sini dua file yang ada kata tersebut. Jadi seperti itu. Cara kemudian ini juga bisa misalnya ada agak ke tengah atau ini rata, bagaimana penataan dari paragrafnya, kemudian nanti juga ada bullet list gitu, kita bisa bikin list tadi ya. Tes 1, tes 2, tes 3. Seperti itu. Kemudian kita ganti font juga bisa. Misalnya fontnya jadi Tahuma, atau misalnya Vladimir Script, Tahuma saja. Ukuran filenya juga bisa, kalau terlalu kecil diperbesar gitu. Kemudian ini color. Kemudian ini huruf, warna huruf ya. Nah, seperti ini. Jadi tergantung keinginan teman-teman seperti apa gitu. Tapi kalau mau bikin lagi, new page lagi. Kita misalnya kuliah gitu. Pernah kuliah, ingin menuliskan pengalaman kuliah misalnya. Atau kuliah saat ini gitu, tergantung teman-teman ya. Kemudian misalnya dibagi lagi, saya dulu S1 psikologi. Kemudian pengantar psikologi di subjeknya. Atau di kuliah ini dibagi lagi, S2-nya di mana? S2 peperangan asimetris dan lain sebagainya. Jadi catatan seperti apa, aplikasi seperti ini tuh sangat membantu kita mengorganisasikan informasi gitu ya. Jadi bukan soal aplikasinya, tapi mana yang itu membuat teman-teman itu termotivasi untuk menulis gitu. Jadi karena aplikasinya beraneka ragam, fitur-fiturnya bervariasi, ada kekurangan kelebihan dari masing-masing aplikasi. Ini simple aja catatannya. Yang penting ada catatan induk, kemudian catatan turunannya gitu. Kita bisa searching apa di konten yang kita pernah tuliskan gitu. Jadi seperti itu secara umum. Selanjutnya juga bisa dieksplor sendiri ya, fitur-fitur yang lain.